Baik, selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Devi Handoko Putra pada kuliah pengendalian dan audit sistem informasi. Mungkin para mahasiswa bertanya-tanya mengapa kalau cuti bersama kita tetap kuliah, ya karena ada alasan khusus, yaitu kalau kita lihat di jadwal kita, itu pada tanggal 26 Desember itu juga hari Sabtu, dan tanggal 2 Januari juga hari Sabtu. Kemungkinan kita akan kena cuti bersama lagi pada 2 hari tersebut. Jadi pada setelah malam Natal dan setelah Tahun Baru, tentunya kita akan sulit untuk mengganti mata kuliahnya. Nah, salah satu caranya ya seperti ini, saya hanya memberikan videonya, tidak ada kuliah tatap muka. Semoga tidak mengganggu kualitas dalam belajar dan mengajar kita. Ya, hari ini udara sangat dingin sekali ya. Tanggal 31 biasanya itu kalau di sini adalah Halloween. Jadi sudah siap-siap untuk Halloween sekitar jam 4 sore sampai jam 7 atau jam 8 malam lah. Karena setelah Halloween biasanya matahari akan hilang dan langit menjadi kelabu. Saat ini lagi hujan. Orang sini menyebut gerimis itu adalah shower. Shower berarti hujan rintik-rintik ya. Oke, mari kita akan mulai. Di sini kita akan menjelaskan mengenai beberapa kontrol objektif yang diambil dari COVID, kemudian standar yang dipergunakan. Jadi kita berbicara dari dua sisi, dari sisi kontrolabilitas, yaitu ada kontrol TI yang diambil dari COVID, kemudian dari sisi observability, kita akan menggunakan pendekatan dari audit. Kemudian ada beberapa contoh latihan yang harus dikerjakan supaya kita lebih memahami. Oke, mari kita mulai perkuliahan ini. Ya, jadi kalau kita lihat yang namanya controllability dan observability, yaitu kerangka kerja di sisi pengendalian atau kontrol TI, dan proses audit di sisi pengawasan atau observability, ini kedua-duanya membentuk satu nama yang disebut dengan IT asuran atau jaminan IT. IT asuran itu ada yang sifatnya attestation atau asetasi, ada yang non-attestation. Kita akan lihat apa saja yang disebut dengan asetasi tersebut. Di sini kita lihat di dalam asetasi itu adalah ada yang disebut dengan audit keuangan, ada review compliance, dan audit sistem informasi. Jadi sistem informasi tergolong kepada layanan atestasi. Atestasi sendiri adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah sebuah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Perikatan atestasi adalah perikatan yang di dalamnya pihak independen. Di sini adalah kantor akuntansi publik atau pihak independen lainnya. Mereka mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keanggotaan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Ini bisa berupa suatu evaluasi, examination, review, atau beberapa prosedur yang disepakati. Asersi sendiri adalah pernyataan yang dibuat dan menjadi tanggung jawab suatu pihak secara implisit yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Jadi ini merupakan pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan jasa non-atestasi adalah jasa yang diberikan pihak independen. Dalam hal ini adalah kantor akuntansi publik atau pihak independen lainnya yang di dalamnya tidak menyatakan pendapat. Tidak adanya tingkat keyakinan, tidak adanya ringkasan temuan atau bentuk keyakinan asuransi yang lainnya. Biasanya ini kalau kita lihat kembali ke gambar tadi, yang non-atestasi dilakukan oleh internal audit. Seperti yang saya berikan di awal bahwa yang non-atestasi ini tergolong kepada prosedur
audit, prosedur dari kualitas. Sedangkan yang ini, bagian audit asetasi adalah golongan yang rule based. Oke, jadi audit formasi dalam satu perusahaan itu merupakan suatu pertahanan yang ketiga, dalam tiga lapisan. Yang pertama adalah fungsi manajemen operasional, yang kedua adalah manajemen risiko, dan yang ketiga itu adalah internal audit. Nah, internal audit ini yang melakukan yang namanya tadi asetasi, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu perusahaan. Kontrol TI sebagai objek dari audit formasi, kalau kita lihat berdasarkan level manajemennya, dalam sisi infrastruktur dan application kita bisa menggunakan COBIT, sedangkan untuk menajamkan level 1 itu kita bisa menggunakan standar dari COSO. COSO memberikan beberapa kontrol TI di sini. Jadi kita bisa lihat di sini ada 3 level otomatis kontrol, ada juga level kontrol aplikasi general, dan kontrol komputer general. Kita lihat di sini, COBIT ada di bagian bawahnya biasanya, COSO ada di bagian atasnya. Ya, keduanya bisa digabung jadi satu, tapi COBIT juga bisa menggunakan untuk keseluruhan dari level ini. Pada COBIT sendiri, kalau kita lihat ini adalah COBIT 5, digunakan beberapa standar yang sudah ada, misalkan standar pengelolaan atau tata kelola dari ISO IEC 3850, kemudian di sini ada standar dari Project Management, PS2 dan PMBOK, ada standar dari kerangka kerja TOGA, kemudian ada standar dari manajemen risiko, ISO IEC 3100, 31000, kemudian ada standar sistem keamanan, ISO IEC 27000, kemudian ada proses manufaktur, CMMI, menggunakan model maturitas di sini. Kemudian juga ada standar layanan yang menggunakan ISO 20000, kemudian PAL IT 2011, dan ITIL. Nah, ini merupakan beberapa standar yang digabungkan di dalam COBIT dan dibentuk menjadi suatu sasaran kontrol atau kontrol objektif atau yang kita sering sebut dengan kontrol TI. Contoh, bagaimana saya menggunakan kontrol TI? Contoh, ada satu kasus. Ini kasus pada saat masih adanya ujian negara. Pemda Kota X mengimplementasikan sebuah sistem informasi untuk memfasilitasi penerimaan siswa baru untuk SMP dan SMA. Sistem ini menangani proses pendaftaran, pencatatan hasil tes, dan nilai ujian negara dengan bobot tertentu, serta pengurutan nilai akhir, dan kemudian adalah memutuskan secara otomatis siapa yang diterima di salah satu sekolah berdasarkan hasil tes dan ujian negara. Pada waktu pengumuman, ternyata banyak protes yang terjadi. Pertama, karena sistem agak lambat ketika diakses. Daftar kelulusan sempat berubah, dan pihak dinas terkait menyampaikan alasan ini cuma kesalahan pemasukan data. Kemudian banyak selentingan di masyarakat yang mengatakan masih banyak indikasi titipan dari para pejabat dan pengusaha karena nilai ujian negara anak-anak yang tidak masuk grade sebuah sekolah tertentu tetapi masih bisa diterima. Kasus ini sering muncul dan tentunya ini terjadi karena kesalahan atau kekurangan dari kontrol IT. Nah, kita akan bisa melihat kontrol IT apa saja yang ada di sini. Untuk menjawabnya, nanti silakan lihat lagi kontrol IT yang sudah diberikan pada mata kuliah sebelumnya. Oke, nanti dijawab sebagai tugas. Ini adalah tugas dari kuliah ini. Oke. Contoh kedua, sebuah bank sedang melakukan upgrade core banking untuk ATM yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Terjadi masalah kritikal yang sempat keluar di beberapa media nasional, yaitu sepasang suami istri menarik uang mencapai 21 miliar, yang suaminya menarik 4 miliar dan istrinya menarik 17 miliar. Padahal rekening mereka berdua kalau digabung cuma 123.000. Kejadian ini terjadi pada 10 April 2014, 6 tahun yang lalu,
yang menimpa salah satu bank swasta saat terjadi upgrading sistem yang berakibat perubahan pada installment dari instalasi ATM tersebut. Kasus baru dilaporkan setelah pihak bank mengetahui ada transfer yang melebihi saldo dan cukup mengagetkan karena besarnya sangat menakjubkan. Sehingga nasabah-nasabah yang menggunakan kartu ATM ketika pendekan saldo rekening tidak berkurang katanya. Ada pihak-pihak nasabah yang keterusan mengambil, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Tentunya ini menjadi satu laporan tindak pidana ekonomi khusus yang kasusnya dikelola oleh Eksus Brigjen Arief Sutristiono dari Mabes Polri, Jakarta Selatan. Jadi ini diceritakan oleh Barreskrim Polri, Barreskrim ada Dewan Penyelidik. Terdapat 7 nasabah yang melakukan transfer atau pengambilan berulang. Ya, ini merupakan salah satu kondisi yang bisa terjadi pada saat konfigurasi alat atau instalasi baru. Oke, kita bisa lihat kontur apa saja yang di sini yang mereka kurang. Kemudian nanti akan diselesaikan dalam tugas yang kedua. Oke. Framework atau kerangka kerja cukup banyak ya. Di sini kalau kita lihat dari awalnya, masalahnya pertama kualitas atau kinerja dari suatu bisnis. Jadi pendorongnya adalah ingin membuat suatu kualitas yang baik atau pemenuhan suatu standar yang tidak merugikan masyarakat. Pemenuhan standar ini kita sebut dengan konforman, misalkan dari Sarbanes-Oxley, Basel II, dan lain-lain. Kemudian perusahaan membuat suatu tata kelola perusahaan berdasarkan dari balance scorecards, Six Sigma, dan lain-lain tentunya untuk menghasilkan hasil produk yang baik dan meningkatkan profit. Juga pendekatan dari KOSO, yaitu standar-standar mengenai manajemen risiko. Kemudian penggabungan dengan beberapa standar dari sistem informasi. Ada COVID 5, ada COVID 41. Kalau kita lihat di sini, sehingga dibentuklah satu standar best practice. Ada ITIL untuk layanan, ada ISO 20000 juga untuk layanan. Untuk security ada keluarga dari ISO 27000. Untuk project management ada PMBOK dan PRINCE2. Banyak sekali framework yang ada. Nah, dari semua itu kita bisa memakai semuanya. Kita bisa memilih mana yang sesuai, mana yang dapat diterapkan sebagai standar dalam proses audit. Karena kita orang sistem informasi mungkin lebih sering menggunakan bagian-bagian yang ada di daerah lapisan ketiga sampai lapisan yang terakhir. Kalau kita lihat di sini. Sebetulnya COBIT itu apa ya? COBIT itu singkatan dari Control Objective for IT. Awalnya adalah digunakan untuk kerangka kerja audit dan kontrol, yaitu pada generasi pertama COBIT tahun 96 dan generasi kedua tahun 98. Fokusnya pada kontrol objektif dan audit. Jadi yang saya ceritakan tadi, controllable dan observable. Kemudian, COBIT berkembang generasi yang ketiga, itu lebih banyak kepada kerangka dari IT Management. Ada tambahan mengenai panduan dari manajemen. Ini edisi tahun 2000. Sedangkan pada tahun berikutnya, lebih banyak kepada tata kelola. Tata kelola dari suatu sistem informasi. Nanti kita lihat bedanya tata kelola dengan manajemen. COBIT 5 muncul tahun 2007, tahun 2012 maksud saya, COBIT 4 tahun 2005 dan 2007. Ditambahkan proses governance dan compliance. Proses audit asuransi ini dihilangkan. Mengapa? Ya karena sudah dimasukkan ke dalam satu standar khusus yang disebut dengan ITAF, IT Assurance Framework. Kita akan lihat apa perbedaannya tata kelola dan manajemen, government dan manajemen. Tapi sebelum itu, kita akan lihat dulu perkembangan dari evolusi COBIT 5. Di sini perkembangan COBIT 5 itu berdasarkan dari COBIT 1. COBIT 5 ini merupakan bagian dari COBIT 41 juga, ditambah dengan Val IT, RIS IT.
kemudian ada Business Model for Information Security, kemudian ada ITAF, IT Assurance Framework. Kemudian juga ada Taking Government Onward, dan beberapa bagian mengenai IT Government Second Edition. Ya, karena perkembangan dari ilmu resiko IT dan file IT mulai berkembang di tahun 2005 sampai 2007. Kemudian security juga keamanan informasi berkembang dari tahun 2010 sampai tahun 2012 sangat pesat. Sehingga dimasukkanlah business model for information security. Kita mulai dulu dengan COVID-41. COVID-41 itu ada 4 prinsip. Kalau COVID-5 itu ada 5 prinsip. Nah, COVID-41, prinsip yang pertama adalah business requirement. Kita harus tahu apa saja yang dibutuhkan untuk bisnis, kemudian ini akan menggerakkan sumber daya IT apa saja yang diperlukan, dan kemudian masuk kepada IT proses. IT proses ini akan menghasilkan suatu informasi dari perusahaan enterprise information yang nantinya akan direspon balik oleh business requirement. 4 prinsip ini yang ada di dalam COVID-4. Orientasinya kalau kita lihat yang pertama dimulai dari domain. Domain merupakan pengelompokan proses, sering bersesuaian juga dengan domain tanggung jawab organisasi. Contohnya kalau pada domain COVID-41 itu ada PO, Plan Organization, AI, Acquire and Implement, DS, Deliver Support, dan ME, Monitor and Evaluate. Kemudian dari setiap domain ini terdapat beberapa proses yang merupakan kelompok aktivitas sejenis. Contohnya misalkan Incident Management, Problem Management, IT Strategi Planning, Change Management, dan sebagainya. Dari kelompok aktivitas atau proses tersebut, ada beberapa aktivitas yang berupa aksi-aksi yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah hasil terukur. Misalkan, record new problem, merekam masalah-masalah baru, propose solution, mencari solusi-solusi yang tepat, analisis, dan monitoring solution. Ini merupakan aksi-aksi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya kelompok aktivitas tersebut. Sedangkan dari keselarasan antara bisnis dan IT, kita melihat di sini, COVID dimulai dengan tujuan dari bisnis. Kemudian tujuan bisnis muncullah beberapa IT goal atau tujuan dari IT yang bisa membantu bisnis. Dan muncullah suatu perpaduan antara bisnis dan IT goal yang disebut dengan proses goal. Tujuan proses yang mendeteksi dan menyelesaikan semua akses di sini. Nah, hasilnya adalah suatu tujuan aktivitas. Jadi, awalnya adalah suatu tujuan bisnis. Sehingga seorang auditor harus tahu apa tujuan bisnis dari suatu perusahaan atau dari suatu proses. Kemudian IT apa yang dibutuhkan atau dilakukan untuk mendukung bisnis tersebut. Ini adalah domain dari COVID-41 kalau kita lihat di sini. Jadi biasanya kita menyebutkan yang dari kanan dulu yaitu Plan and Organize. Di sini ada 10 kontrol objektif. Kemudian domain Acquire and Implement, di sini ada 7 kontrol objektif. Kemudian Delivery and Support, di sini ada 13 kontrol objektif. Dan 4 kontrol objektif pada Monitor and Evaluate. Masing-masing dari kontrol objektif itu bisa menjadi input atau output dari kontrol objektif yang lain. Nanti kita akan lihat di sini bagaimana cara menggunakannya pada kuliah khusus mengenai COVID-41. Misalkan di sini kita bicara mengenai keamanan, confidential availability integrity, maka planningnya itu apa? Kemudian infrastrukturnya apa? IT resources-nya apa? Pengembangan monitoring bertujuan untuk mengefisiensikan efektif dan compliant dan juga reliabilitas. Nah, ini semuanya merupakan kerangka kerja di dalam COVID-41. Kontrol sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan, suatu prosedur, praktik-praktik, dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan kepastian yang memadai, serta kejadian yang tidak diinginkan akan dapat dicegah, dideteksi, atau diperbaiki.
Dengan kata mudah kita menyebut sebagai controllability. Definisi IT control objektif ini merupakan penyataan atas hasil yang diharapkan atau tujuan yang akan dituju dengan menerapkan kontrol pada suatu aktivitas dari tersebut. Jika diberikan kontrol tersebut, maka output yang diharapkan itu apa? Kadang-kadang juga kita menyebutkan sebagai expected outcome, yaitu outcome yang diharapkan dan merupakan kontrol objektif. Di sini contohnya misalkan kita menggunakan kontrol objektif di S2 mengenai waterfall. Kita bisa melihat bahwa kontrol objektif untuk ada proses ini melihat bagaimana pihak ketiga dalam mengatasi proses TI. Apakah sudah terpuaskan kecukupan atau persyaratan dari bisnis menggunakan IT? Fokusnya apa? Proses goalnya menerapkan hubungan bilateral tanggung jawab antara pihak-pihak ketiga misalkan, apakah sudah tercapai? Focus on, achieved by. Ini merupakan kata-kata yang digunakan untuk menguji suatu kontrol objektif. Kontrol overall IT process of adalah apa? Apakah dipuaskan? Focus on, proses goalnya apa? Is achieved by, kontrol objektifnya apa? And is measured by, key performanya apa? Jadi kalimat-kalimat ini merupakan kata-kata yang digunakan dalam menggunakan kontrol objektif. Oke, saya ulangi lagi ya. Control overall the IT process of, proses TI-nya apa? That satisfies the business requirement for IT of, by focus on process goal, is achieved by key control atau activity goal, and pencapaiannya diukur and is measured by key performance. Jadi di sini kalau kita lihat ada 4 yang menjadi masukan bagi suatu kontrol objektif. Di sini, yang warna merah ini merupakan masukannya. Contoh lagi misalkan pada DS2 mengenai panduan manajemen. DS2 di sini kita lihat bahwa pihak ketiga ini dapat memiliki input. Input untuk DS2 adalah ini. Ini merupakan panduan dari COVID-41 bahwa DS2 itu inputnya adalah ini. Kemudian hasil dari DS2 itu dapat di-outputkan ke kontrol objektif yang lain. Ya, jadi inputnya adalah ini, outputnya adalah ini. Apakah semua input ini harus masuk? Ya, tidak semuanya. Bisa kita pilih mana yang sesuai dengan kondisi audit. Tidak harus input ini masuk. Sesuai dengan standar dari piagam audit, mana saja yang akan dijadikan sebagai input dan outputnya kemana saja. Kemudian, yang mengisinya siapa? Yang mengisi data ini adalah sesuai dengan tabel kewenangan dari RACI. Misalkan kita tulis aktivitasnya apa saja, ini merupakan aktivitas tadi, coba kita lihat lagi ke belakang, nah ini aktivitasnya apa saja. Kemudian, siapa yang berwenang? Di sini ada orang-orang yang berwenang, memiliki fungsi sebagai CEO, sebagai ini orang-orang yang merupakan dewan direktur ya di sini, atau board direktur. Kemudian statusnya bagaimana? Apakah dia C, R, A, atau I? R adalah responsible, orang yang mengerjakan pekerjaan. Akuntabilitas adalah orang yang bertanggung jawab, mendelegasikan dan bertanggung jawab di akhir. Sedangkan C adalah konsultan, orang yang mengevaluasi hasil. Dan I adalah owner, orang yang diberitahu mengenai hasil tersebut. Kita lihat yang I itu di sini adalah golongan dari Chief Architect untuk bagian define and document supaya manajemen proses. Ya, kita lihat yang I ya, biasanya yang I itu tidak terlalu banyak di sini. Coba perhatikan di rumah nanti yang mana yang R, yang mana yang I supaya kita paham bagian sini. Misalkan project management itu semuanya bagiannya adalah C. Dia yang sebagai konsultan untuk melihat hasilnya. Dia yang ditanya bagaimana pelaksanaan di lapangan. Ini adalah C. Kita lihat di sini ya. Sedangkan bagian HIT IT Administration hampir sebagiannya adalah orang yang didelegasikan, R. Kita lihat di sini. Oke, nanti pelajari sendiri supaya paham bagaimana posisi R, C, dan I. Sekali lagi, pengambilan datanya tidak random, tidak menggunakan survei
tidak menggunakan sistem Likert, tapi menggunakan peranan yang ada di sini untuk menjawab semua inputan dari sini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menggunakan Likert kalau kita berhubungan dengan layanan. Jadi, kontrol praktis itu merupakan produk detail untuk setiap kontrol objektif. Apa yang menjadi kontrol praktisnya? Contoh di sini tadi adalah DS2 mengenai mengelola pihak ketiga, layanan pihak ketiga. Kontrol objektifnya apa dan kontrol praktisnya apa? Kita lihat di sini, kita bacakan ya. Kontrol objektifnya atau sasaran kontrol atau outcome yang diharapkan adalah identification of all supplier relationship, mengidentifikasi semua relationship dari semua pemasok. Kemudian praktek kontrolnya, pertama, definisikan dan review secara reguler kriteria untuk mengidentifikasikan dan mengategorikan bagaimana hubungan dari semua supplier. Jadi cara prakteknya seperti itu. Kalau kita lihat di sini. Kemudian tetapkan dan pertahankan dan pelihara detail dari data-data supplier, termasuk nama, cakupan, tujuan. Nah, ini merupakan kontrol praktis. Petunjuk detail untuk setiap kontrol objektif. Bagaimana petunjuk detailnya kita baca kontrol praktisnya. Sudah ada nanti di COBIT. Sekarang kita masuk ke COBIT 5. COBIT 5 dibangun dari COBIT 41 ditambah dengan file IT dan list ISD, sehingga memungkinkan organisasi yang telah menggunakan versi sebelumnya dapat bermigrasi ke COBIT 5. COBIT 5 menjelaskan proses ditingkatkan manajemen dan integrasi COBIT 41. Tentunya COBIT 5 ini merupakan suatu proses untuk melihat bagaimana model dari penilaian, jadi bagaimana memodelkan bukti, bagaimana memodelkan dalam setiap proses tersebut. Ya, mungkin para mahasiswa silakan lagi baca mengenai COBIT 5 dan COBIT 4 ya, secara detail mungkin dari mata kuliah IT Governance. Saya akan menceritakan secara singkat saja untuk menggabungkan dengan standar di dalam audit. Di dalam COBIT 5 itu ada 5 prinsip. Kalau di dalam COBIT 4 ada 4 prinsip, dalam COBIT 5 ada 5 prinsip. Prinsip yang pertama mengenai meeting stakeholder need, memenuhi kebutuhan dari stakeholder. Covering the enterprise end-to-end, meliputi perusahaan dari ujung ke ujung, dari hulu sampai hilir. Applying a single integrated framework, menerapkan kerangka kerja tunggal untuk semua sistem proses bisnis di dalam perusahaan. Enabling a holistic approach, pendekatan dari enabler atau pendorong secara lengkap. Separating government and management, jadi pemisahan tata kelola dan manajemen. Kita lihat satu persatu. Prinsip yang pertama memenuhi kebutuhan dari stakeholder. Di sini ada 3 bagian di sini, yaitu relasi keuntungan, optimalisasi risiko, dan optimalisasi sumber daya. Memberikan value pada para stakeholder untuk menuntut tata kelola dan manajemen yang baik atas aset IT. Dewan Direksi, Eksekutif, dan Manajemen yang harus memperlakukan IT sebagai mana bagian bisnis lainnya. Tuntutan kepatuhan, legal, regulasi, dan perjanjian atas penggunaan IT ini terus meningkat dan mengancam value jika dilanggar. COBIT 5 merupakan suatu kerangka kerja yang komprehensif, membantu organisasi untuk meraih tujuannya dan memberikan value melalui tata kelola dan manajemen TI yang efektif. Seringkali kita mengolah terlalu berlebihan, dan bagaimana supaya pas mengelolanya, maka disesuaikan dulu dengan kebutuhan stakeholder. Biasanya seorang arsitek terlalu berlebihan untuk mengelola suatu kontrol TI. Nah, supaya pas ya kita lihat sebenarnya kebutuhan yang diperlukan seorang stakeholder itu apa. Stakeholder ini di sini bisa pemilik modal, bisa juga pengguna sistem, bisa juga stakeholder ini adalah pembuat sistem, yaitu internal stakeholder. Atau juga bisa berupa outsourcing.
COVID-5 sendiri ini membantu menciptakan tadi value yang optimal dengan memanfaatkan 3 bagian ini, yaitu relasi manfaat, optimasi risiko, dan optimasi penggunaan sumber daya. Prinsip-prinsip digunakan untuk dilakukan supaya terjadi optimalisasi tidak berlebihan. Contoh di sini hasilnya bisa berupa tujuan enterprise, kita bisa pilih di sini mana yang paling sesuai. Dibandingkan di sini adalah balance scorecard untuk melihat dari sisi faktor-faktor yang ada di dalam tujuan suatu perusahaan, tujuan bisnis. Jadi ini adalah tujuan bisnis secara umum. Ada 4 dari balance scorecard. Tujuan dari enterprise di sini. Kemudian juga ada tujuan dari IT yang nanti kita akan sesuaikan dengan kita akan petakan dengan tujuan dari bisnis di sini. Kita akan baca satu persatu apa sih ini supaya biasa ya, kita nanti akan lihat. Oh, harus transparan IT cost-nya, oke, gitu ya. Deliver IT service in line with business requirement, harus sesuai dengan kebutuhan bisnis, oke. Nah, ini beberapa alasan nanti yang merupakan suatu tujuan dari IT. Prinsip yang kedua adalah dari hulu ke hilir harus tercover. Ada kerangka kerja COVID ini harus bisa mengcover keseluruhannya. Ya. Kemudian yang ketiga, menerapkan kerangka kerja yang tunggal, yang terintegrasi, sehingga proses untuk mengerjakannya lebih mudah dan menjadi suatu bagian dari blueprint yang ada dalam suatu perusahaan. Yang keempat adalah memampukan secara keseluruhan semua enabler. Enabler itu apa sih? Enabler ini adalah faktor-faktor yang secara individu dan kolektif ini mempengaruhi apakah sesuatu akan berjalan atau tidak dalam tata kelola. Ini merupakan kalau kita mengontrol, misalkan kita mengontrol mobil, maka enablernya itu harus ada setirnya. Kita mengontrol mobil, harus ada kaca spionnya. Kita menggerakkan mobil, harus ada bensinnya. Kita menggerakkan mobil, ya harus ada mobilnya. Nah, itu merupakan enablernya. Suatu sistem tidak akan jalan kalau enablernya itu tidak ada. Mobilnya ada, tetapi tidak ada supirnya, tidak bisa jalan. Mobilnya ada, tetapi tidak ada tujuannya, juga tidak bisa jalan. Ada 7 enabler di sini yang kita bagi menjadi 3 di bagian sumber daya, 1 di bagian prinsipal, dan 3 di bagian budaya dan proses. Prinsipal, policy and framework, proses, organization structure, culture, ethic, and behavior. Jadi seorang auditor harus lihat bagaimana budayanya. Mungkin di sini enablernya beda-beda di setiap perusahaan. Tidak boleh kita menyamakan pada saat mengaudit. Bagaimana organisasinya, bagaimana budaya, politiknya, etikanya, behavioralnya. Dari sana kita lihat sumber daya yang dipunyai bagaimana. Apakah menggunakan cloud, apakah sumber dayanya dipercayakan kepada pihak ketiga, orang-orangnya apa mencukupi. Nah, setiap peta enabler ini berbeda-beda dari setiap perusahaan, sehingga seorang auditor informasi tidak boleh menyamaratakan. Kita harus lebih dalam bertanya, apa yang menjadi 7 enable di dalam perusahaan tersebut. Contoh ya, ini kita pakai ke kampus Unicom. Unicom itu mempunyai suatu visi misi, yaitu menyediakan suatu pendidikan modern dengan budaya organisasi yang disebut dengan PIKI, Profesionalisme, Integrity, Quality, Information, and Technology Excellence. Secara kondusif dalam satu lingkungan pendidikan yang berdasarkan kepada software, hardware, dan entrepreneurship untuk mengoptimasi sumber daya berdasarkan prinsip efisiensi dan effectiveness. Pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan 7 enabler untuk merealisasikan yang namanya pendidikan tinggi yang modern berbasis IT? Bagaimana caranya? Prinsip policy and framework apa yang kita terapkan? Proses apa saja? Organisasinya bagaimana strukturnya, budayanya seperti apa. Nah, itu kita rancang apa yang menjadi kontrolnya, menjadi enablernya. Contohnya seperti itu. Setiap kampus memiliki enabler yang beda-beda, tidak akan sama.
Yang kelima adalah memisahkan antara government dan manajemen. Ini yang pertanyaan tadi ada di awal. Apa sih bedanya tata kelola atau government dengan manajemen? Kalau kita lihat, government itu biasanya ada orang-orang yang menjadi inti, menjadi orang-orang yang menjadi awal untuk menciptakan suatu bisnis. Manajemen adalah orang-orang yang mengelola dari hasil yang dikelola atau yang diciptakan oleh government. Kita akan lihat di dalam bentuk gambar ini. Jadi yang namanya government itu di situ adalah dewan komisaris, di sini adalah pejabat dewan pengawasan atau board of director. Isinya melakukan direct, evaluate, and monitor. Kemudian manajemen ini yang mengerjakan suatu planning, kemudian yang membangun sistem, menjalankannya, dan memonitoringnya, dilaporkan kembali. Jadi siklus ini diambil dari ISO 38000 mengenai tata kelola. Kita lihat di sini ya. Jadi government biasanya ditaruh di paling atas. Orang-orang yang berpikir sebetulnya harus bagaimana. Sedangkan manajemen orang-orang yang mengerjakan, menuangkan setiap planningnya supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Bahasanya seperti ini. Tata kelola atau governance memastikan bahwa objektif organisasi tercapai dengan mengevaluasi kebutuhan stakeholder, kondisi dan opsi-opsinya, menetapkan arahan atau direction melalui prioritas, dan mengambil keputusan serta memonitor kinerja, kepatuhan, dan progres atas direksi dan tujuan yang disepakati. Itu cara bacanya ya. Jadi E, mengevaluasi kebutuhan, direction, melakukan prioritas dan pengambilan keputusan, dan M, monitoring hasil-hasilnya. Sedangkan bagian manajemen itu merencanakan, plan, membangun, menjalankan, dan memonitoring aktivitas dalam menjelaskan dengan arahan yang ditetapkan oleh bagian tata kelola untuk mencapai tujuan organisasi yang disebut dengan PBRM, Plan, Build, Run, and Monitoring. Lihat sampai di sini. Apakah seorang manajer berarti tidak bisa punya pendapat untuk melakukan tata kelola? Bisa saja, tapi dia juga bisa menyampaikan kepada bagian dewan pengawas atau komisaris apa pendapatnya. Tugas utamanya adalah untuk melakukan pendeskripsian dari bagaimana suatu rencana yang ditata kelola dikerjakan sehari-harinya. Tentunya orang government itu adalah orang-orang yang melihat masa depan. Kadang-kadang ditemukan beberapa masalah yang tidak terduga dari pihak manajemen. Maka terjadi proses monitoring. Jadi kalau di lapangan, government itu adalah para panglimanya, sedang para yang buat strategi, sedangkan manajemen itu adalah orang yang di lapangan, yang langsung bertemu dengan masalahnya. Sehingga government yang memberikan peta, manajemen yang menggunakan peta tersebut untuk mencapai tujuan. Jika terjadi suatu kesalahan, bisa saja kesalahannya pada government karena petanya salah, atau pada manajemen karena tidak bisa membaca petanya. Jelasnya sampai sini? Bisa kesalahan kedua-duanya. Petanya sudah bagus tapi nggak bisa membacanya, atau petanya tidak bisa dibaca sehingga manajemen bingung. Ini dikasih COVID yang terlalu tinggi, bagaimana saya bisa menjelaskannya dan mengerjakannya? Tentunya COVID ini ada di tingkat governance. Kita terjemahkan dalam bagian manajemen bagaimana bentuknya. Tidak bisa kita langsung menceritakan kepada manajer yang tidak mengerti. Maka dibutuhkan seorang IT manager yang bisa menerjemahkan dari governance menjadi manajemen. Sudah sampai sini? Ini adalah contoh asuransi jaminan berdasarkan dari 7 enabler. Dengan adanya cakupan yang sesuai, menentukan stakeholder, menentukan objektif, dan menentukan enabler, maka dapat diperoleh suatu pengertian enablernya seperti apa, yang sesuai dengan kriteria assessment. Dan assessment berarti penilaian kinerja. Di sini kita menyepakati variabel kinerja atau matriks, apa yang akan dipilih, kemudian memperoleh pengertian mengenai prinsipal policy and framework,
pengertian mengenai proses, organisasi, kultur. Di sini yang bagian tengah itu adalah mengamati perusahaannya, seperti apa model perusahaannya. Setelah kita mengetahui enabler-nya, kemudian setelah itu kita mengkomunikasikan hasil assessment ini, dan kita melihat bagaimana perolehannya, dokumen-dokumen apa saja yang tidak terpenuhi, namanya dokumen exception, dan apa gap-nya. Jika ada suatu pemenuhan dari Key Performance Indicator dengan tujuan awalnya. Komunikasikan semua hasil kerja ini dan semua temuan. Inilah yang merupakan jaminan. Jadi kalau kita rangkum, ada 9 perbedaan antara COVID-5 yang lebih mengarah kepada government IT, itu government enterprise IT. Ada 9 bagian di sini ya. Oke, kita masuk sedikit satu kasus. Bagaimana kasus berikut diselesaikan dengan pendekatan asuran berbasis tujuan enabler? Pemda Kota X mengimplementasikan, nah ini yang tadi ya. Kemudian terjadi kesalahan pemasukan data, ya bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan sebetulnya apa enabler harus dilakukan di kasus yang ini. Jadi ini kasus yang tadi, yang tes ujian negara tadi. Oke, ada yang kurang jelas? Kalau bisa kurang jelas, silakan nanti tuliskan di kolom komentar pada video ini. Nanti akan saya coba bahas. Sekarang saya akan masuk kepada standar. Jadi untuk menjamin suatu IT itu bisa tercontrollable dan terobservable, pasti ada yang namanya standar. Kontrol sudah diberikan, namanya kontrol TI. Hasil sudah yang diinginkan dari suatu kontrol sudah diberikan, namanya sasaran kontrol atau kontrol objektif. Lalu standar apa yang digunakan untuk melakukan audit? Kita akan lihat di sini. Dalam etika profesional ada yang disebut dengan kebijakan. Kemudian namanya standar yang dilakukan oleh auditor, adanya pedoman yang harus diacu oleh seorang auditor, bahkan juga dapat digunakan untuk membuat standar baru. Dan adanya prosedur yang merupakan langkah demi langkah untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Kita lihat di sini. Kemudian ada evaluasi apakah sudah efektif. Jika belum efektif, maka akan terjadi perubahan kontrol yang dipilih. Mungkin ada salah kontrol yang tidak dipilih. Kita menjalankan sebuah mobil, prosedurnya sudah sesuai, kebijakan sudah sesuai, persyaratan membawa SIM sudah sesuai, tapi pada saat dijalankan, mobilnya tersendat-sendat. Berarti ada prosedur kontrol yang salah. Apakah supirnya belum terbiasa menggunakan mobil, atau sistem pembakarannya yang belum sesuai. Berarti harus ada kontrol yang ditambahkan untuk membuat mobil tersebut lancar. Ya, sepertilah ilustrasinya seperti itu ya. Ada beberapa standar yang sudah diberikan, cukup banyak ya. Sumber-sumbernya, mungkin yang di sini yang sudah pernah diberikan itu adalah KOSO. Kemudian OECD, pada mata kuliah GRC kita belajar namanya OECD. Kemudian ada NIS, ini dari manajemen risiko. FISMA juga kita pernah diceritakan sedikit di mata kuliah GRC, Government Risk Management and Compliance. Nah, di sini ada ISAKA dan sedikit ada BESL. Ya, mungkin semua sebagian sudah pernah diceritakan. Sisanya adalah auditor untuk finansial. Misalkan di sini ada ICPA, PSB, itu merupakan untuk audit finansial. Juga ada namanya nanti ISA ya, itu untuk auditor internal. Okay. TCOB juga untuk auditor internal biasanya. Yang didasari dari Sarbanes-Oxley. Oke, dari sana kita akan lihat satu standar yang diberikan oleh ISAKA. ISAKA sebagai asosiasi di bidang sistem informasi yang disebut dengan ITAF, Information Technology Assurance Framework. Isinya ada beberapa bagian, satu buku mengenai standar umum, standar kinerja, standar laporan, panduan dari jaminan IT, topik-topik enterprise, proses manajemen IT, panduan dari audit dan asuransi IT,
kemudian manajemen dan ada audit and assurance. Untuk sebagian audit standarnya sendiri, di sini ada 16 standar, panduan ada 42, prosedur ada 11. Ya, tujuan dari ISAKA audit standar ini supaya menginformasikan manajemen dan pihak lain yang berkepentingan tentang ekspektasi sebetulnya profesi terkait dari si audit itu seperti apa. Memberitahu auditor informasi tentang tingkat kinerja minimum yang dapat diterima yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab profesional. Jadi merupakan standar minimum. Sekali lagi, kata standar itu merupakan level minimum yang harus dicapai. Kadang-kadang kalau di Indonesia, standar itu menjadi level yang cukup tinggi yang harus dikejar. Agak berbeda di sini arti level yang minimum menjadi standar di dalam audit ini. Bukan menjadi standar dan level itu adalah level yang harus dikejar, tidak. Standar itu adalah level minimum. Ada 16 standar dari ISAKA di sini. Kita akan cepat saja ya, nanti silakan baca sendiri. Ini tidak sukar. Ada standar 1, dilambangkan dengan S, mengenai pembuatan charter. Standar 2, independen. Standar 3, etika profesi dan standar yang lain. Kemudian bagaimana standar yang namanya mengejar suatu kecermatan dalam mengevaluasi, dikenal dengan due professional care. Bagaimana kompetensi dari seorang auditor, bagaimana caranya mengaudit, melihat suatu bukti, mendokumentasinya, melaporkannya bagaimana, standar mengenai tindak lanjut, bagaimana kita memfollow up suatu hasil audit, standar bagaimana kita menemukan tindak-tindakan yang tidak patut atau tidak legal, standar bagaimana juga untuk ketidakpatutan cukup banyak di sini ya, berhubungan dengan fraud, bagaimana mengkomunikasikan ketidaklagalan, jangan sampai kita yang dituntut balik. Standar mengenai tata kelola IT, standar mengenai penilaian risiko dan perencanaan audit, materi audit apa saja yang harus diberikan, mana yang bersifat cenderung sangat lemah, mana yang merupakan sifat kumulatif efek-efek dari hasil audit, kemudian bagaimana menggunakan tenaga pakar kalau ada kasus tertentu, bukti audit apa saja, kontrol IT apa saja di sini, dan masalah e-commerce untuk transaksi. Panduan atau guidance, di sini ada 19 panduan. Nanti detailnya silakan lihat, saya akan bagikan materi ini secara detail. Ada 29 panduan, 42 panduan, ya 40 panduan cukup banyak. Panduan lebih banyak daripada standarnya. Kemudian prosesnya di sini ada 11 proses. Oke, demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kuliah berikutnya.